Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pada video kali ini kita akan bahas tentang hukum menggunakan software bajakan atau hukum membajak software ataupun mungkin jaringan yang semisal dengan itu. Sehingga seseorang tidak perlu membeli gitu ya. Seseorang tidak membeli tapi dia bisa crack, dia kemudian ambil kode tanpa harus membeli dengan cara ya tadi membobol, meretas. Dan kemudian jaringan juga sama. Jadi terkadang ada orang menjual kartu internet gitu kan, dan dia tidak resmi dari operatornya, tapi kemudian ada orang-orang yang memang punya kemampuan atau dia tahu cara-caranya untuk kemudian masuk ya, sehingga dia bisa jual paket data, jual kuota dan yang lainnya bukan dari jalur yang resmi. Jadi mirip sebenarnya 11-12 dengan kasusnya si software ini atau yang bajakan-bajakan seperti itu. Nah, ketika kita mau bicarakan terkait dengan software, terkait dengan jaringan dan seterusnya, mau nggak mau kita akan bicara dengan namanya harta. Karena dalam muamalah sendiri itu pasti yang menjadi objek pembicaraannya adalah harta. Dan harta ini kalau kita mau lihat gitu ya, ini kan dia urusannya dunia. Dan Rasul sudah katakan bahwa kita itu yang lebih paham tentang dunia kita. Apakah kita menganggap jaringan, kemudian software ini sebagai harta atau bukan? Dan ini semua tergantung kesepakatan. Dan dia bisa berubah. Jadi mungkin zaman dulu belum ada. Dan zaman dulu mungkin yang seperti ini, hak cipta, kemudian juga yang semisal dengan itu, kekayaan intelektual, mungkin dulu belum diakui sebagai sesuatu yang bernilai. Ya sudah, kalau mau buat silakan, Anda boleh tiru dan seterusnya. Tapi di zaman sekarang, hak cipta, kekayaan intelektual itu dianggap sebagai harta. Ya, dan dia dilindungi. Yang namanya harta itu biasanya kalau kita mau pakai tentu harus ada izin dari yang buat, dari yang punya. Dan yang namanya harta biasanya disimpan, biasanya dilindungi. Nah, pertanyaannya apakah jaringan, apakah software itu diberikan perlindungan atau tidak? Apakah mereka disimpan? Jawabannya iya. Hanya saja kalau kita bicara tempat nyimpan, itu kan, tempat nyimpan, tempat melindungi tentu beda-beda. Setiap benda, setiap harta itu punya cara menyimpan, cara melindungi sendiri-sendiri. Jadi, kalau di zaman dulu untuk melindungi harta, bentuk keamanannya macam-macam. Ya, ada yang digembok, ada yang dikunci, ada yang mungkin diikat di kantong kulit, atau mungkin disembunyikan di bawah batu dan seterusnya. Kalau di zaman sekarang, itu kan melindungi harta, ya salah satu yang bentuknya digital, yang bentuknya tidak konkret, gak kelihatan. Ini kan dengan apa? Dengan kode, bahkan kadang dengan wajah, dengan sidik jari, ya, dengan mata. Tapi pada intinya, ini semua adalah alat-alat yang untuk menjaga, melindungi barang-barang tadi. Karena tentu setiap objek itu disesuaikan ya, cara menyimpannya, cara menguncinya. Nah, jadi ada pernah ya orang mengatakan begini, nggak apa-apa dong kalau misalkan kita ya masuk ke jaringan, kemudian tidak melalui yang resmi dan seterusnya, tapi kita masuk dari pintu lain ya, dari celah lain, sehingga kemudian kita bisa manfaatkan dan bisa kita gunakan ya. Kalau memang itu diatur dan itu tidak dibenarkan, maka ya sama hukumnya kita mencuri. Sehingga kalau misalkan ada yang mengatakan udara kan punya Allah ya, jadi jaringan itu kan di udara mungkin ya, kita nggak lihat tuh, kita nggak bisa nggak nampak kan, nggak kelihatan dia ya, jadi kita anggap aja dia di udara. Nah, mereka mengatakan udara itu punya Allah. Ya, kalau kita bicara seperti itu, tanah juga punya Allah. Ya, tanah juga punya Allah. Toh manusia dikasih hak, manusia diberikan untuk apa? Mengeklaim ya. Untuk mengatakan ini tanah saya, kalau mau pakai tanah saya harus sewa, atau kalau enggak kamu beli, atau minimal kamu pinjam ke saya, atau kamu izin. Nah, biasanya orang-orang yang meretas, kemudian yang membajak, itu kan enggak ada izin resmi toh. Ya, dia masuk dari tempat-tempat atau dari celah-celah yang tidak diketahui. Nah, makanya nanti ada juga yang mengatakan kan tidak dipermasalahkan. Kalau memang itu dilarang,
tentu itu dipermasalahkan. Nah, ini juga kita perlu pahami ya. Yang namanya keamanan itu kan pastilah ada celah gitu ya. Keamanan itu pasti tidak murni 100% kemudian safety beneran, enggak. Dia pasti akan berusaha nyimpan. Walaupun nanti pasti ada celah-celah sehingga kemudian orang bisa masuk gitu kan. Kemudian orang bisa bobol dan seterusnya. Cuman poin yang kita perlu pegang di sini gitu ya. Ketika dia sudah buatkan pengumuman, kalau mau pakai harus izin, harus bayar. Kemudian ini sudah kami berusaha simpan sebaik mungkin, berusaha kami lindungi dengan cara-cara yang menurut kami itu paling aman. Artinya apa? Kalau kita pakai tapi kita tidak bayar. Kalau kita pakai tapi kemudian kita ambil dari tempat penyimpanannya bukan dengan jalur resmi, itu kan artinya kita mencuri. Itu kan kita artinya mencuri. Terus kemudian ada yang mengatakan, ini kan tidak ada dalil yang melarang dan hukum asal muamalah itu boleh. Nah, ini berarti dia melupakan satu poin ya. Ada satu poin yang kalau bicara tempat menyimpan, tempat melindungi dari sebuah harta, itu ulama menjelaskan bahwa al-hirznya itu, tempat jaganya itu, tempat keamanannya itu tidak ada acuan baku. Dalam artian itu kembali kepada keadaan masing-masing, kondisi barang, kemudian kondisi zaman dan seterusnya. Sehingga kalau zaman dulu, ya, kalau kita ngambil barang dari gudang orang, kemudian dari brankas orang lain, kita bobol kuncinya, kemudian kita patahkan gemboknya, itu kan kita mencuri. Mencuri berarti kita ngambil harta orang dari tempatnya. Dia sudah simpan, kita ambil. Nah, itu sebenarnya analogi yang sama bagi mereka yang kemudian berusaha mengikuti pola kode, kemudian apalagi berusaha membajak, nge-crack passwordnya, pinnya, dan seterusnya. Itu kan pada hakikatnya sebenarnya dia sedang membobol, dia sedang merusak keamanan. Nah, ini kan sebenarnya sama saja. Dia merusak gemboknya, dia merusak kuncinya. Bedanya kalau di zaman sekarang kan gemboknya tidak wujudnya fisik gitu ya. Karena proyeknya juga atau hartanya tadi bentuknya adalah digital. Ya, dengan kode-kodenya ini yang kemudian dibajak dan kemudian dibobol dan seterusnya. Sehingga kita tidak boleh menutup mata gitu ya dengan mengatakan tidak dipermasalahkan. Ya. Apakah kalau misalkan kita ambil barang orang, lalu dia tidak tahu barangnya dicuri, diambil oleh kita, kemudian kita dikatakan tidak berdosa, kan tidak seperti itu. Kalau kita bicara hukum Allah dan sudah dikatakan itu dilarang, mau yang punya tahu atau enggak, ya tetap aja. Karena urusannya bukan urusan kita dengan dia gitu ya. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia tidak tahu, itu tidak otomatis kemudian hukumnya menjadi halal. Ya, karena urusannya adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau tadi dibilang gak ada larangan, ya itu adalah suatu hal yang keliru, karena ulama sudah menegaskan itu sama aja Anda mencuri, ya, membobol gemboknya, membobol passwordnya, sehingga harusnya Anda boleh pakai kalau Anda beli, kalau Anda masuk dari pintu yang resmi, tapi Anda kemudian gunakan kode-kode bajakan dan seterusnya. Itu ya, sehingga kita harus memandang atau memahami harta ini dengan sudut pandang yang lebih luas. Jadi jangan kemudian termasuk ini ya, keamanan juga. Ini tempat penyimpanan karena dia nanti kalau Anda bobol berarti ngambil tanpa izin dari si pemilik. Sehingga kita perlu melihat ini semua dengan sudut pandang yang lebih luas terkait urusan dunia, dan ini tentu bisa berubah tergantung uruf, kebiasaan atau adat masing-masing. Ya, termasuk produknya juga seperti apa, cara nyimpannya tentu akan berbeda dan kode untuk menjaganya juga. Sehingga ini yang perlu diperhatikan ya, ini perlu dicatat supaya tidak ada lagi kemudian yang mengatakan atau menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang wajar, tidak masalah karena tidak ada yang mempermasalahkan, kemudian tidak ada larangan atau yang semisal dengan itu ya. Semoga bisa menjawab untuk kasus bajakan-bajakan seperti ini ya, dan kita sepakat bahwa ini masuk kategori harta yang itu harus memenuhi 3 syarat ini. Izin dari pemilik itu menjadi satu hal yang cukup penting. Demikian yang bisa disampaikan mengenai kasus ini, semoga menjawab ya, semoga bermanfaat juga. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.